baik yang baru saja bergabung. Kali ini di sesi 6 hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Saya, Mardiana Ranto Putra, bertugas sebagai host. Kemudian untuk presenter yaitu Ibu Devi Ismawati akan membawakan tema tentang working with executive. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, nanti tolong pastikan Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan mikrofon yang ada di bagian bawah, sehingga suaranya tidak akan menggema. Kemudian Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang linknya akan selalu saya sebarkan apabila ada yang baru masuk. Kemudian nanti setelah selesai presentasi dari Ibu Devi akan ada sesi tanya jawab. Bisa panjenengan sekalian lewatkan di chat yang ada di pojok kanan atas. Diulang ya. Diulang ya. Baik. Waktu dipersilakan di Bapak Ibu sekalian tolong pastikan menonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Vikon sesi ke-6 ini. Kita berjumpa lagi di saluran Sinau Bareng K12. Yang pagi menjelang siang ini kita akan ngobrol, kita akan sinau bareng tentang adjektif. Sebenarnya ini bukan bermaksud mengajar seperti di kelas. Ini hanya kita ngobrol aja, kita sharing santai tentang adjektif. Yang panjenengan semua tentunya sudah tahu apa itu adjektif. Seperti yang saya perlihatkan di situ. Di situ ada pohon, ya. Ada part of speech, yang salah satunya adalah adjektif. Nah, itu di antara part of speech ada noun. Itu di antara part of speech ada noun, verb, adjektif. Nah, apa aja noun itu? Kita sudah bisa lihat di situ ya. Jadi bisa berupa orang, binatang, atau juga benda mati atau tempat. Untuk verb sudah jelas itu adalah kata kerja dan adjektif adalah kata sifat. Oke, sorry. Bisa diulang lagi aja, Bu? Oke, recordnya diulangi ya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ini amatiran lagi belajar ini saya. Maafkan saya. Dalam, Bu? Dalam, Bu? Oke. Ini kalau ini sudah tampil, Bu. Gimana ya? Kotak ini sih. Kita patenya ya. Saya tak baca. Kayaknya enggak deh. Yang ini tadi masukkah, Bu? Berhenti mempresentasikan. Belum tampak. Sekarang presentasi.
seluruh layar. Oke. Kemudian Chat. Kok bisa ya? Nggak bisa share. Oh, sorry. Sudah. Terus ini. Oh ya, sudah ya. Oke. Kita mulai lagi ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita ulang lagi. Sudah siap Pak Mardian? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis, itu karena presenternya masih amatiran, mohon maaf ya, saya masih amat. Di sini kita ketemu kembali di saluran Sinau Bareng K12 yang di pagi menjelang siang ini kita akan belajar bareng tentang adjektif. Sebenarnya ini bukan materi yang baru, panjenengan semua sudah belajar puluhan tahun yang lalu ketika masih sekolah. Dan ini kita cuma mau ngobrol santai saja, adjektif yang kita gunakan sehari-hari. Jadi bisa dilihat di sini ada pohon part of speech ya. Yang salah satunya adalah adjektif. Selain adjektif di situ ada noun, verb, dan adjektif. Yang dua diantaranya nanti akan kita gunakan untuk materi kita pagi ini. Nah, itu contoh-contohnya adjektif itu kayak apa aja? Delicious, lezat, sweet, ya ini ice creamnya manis. Kemudian ada silly, ada playful, ada furry, heavy. Kemudian kalau verb atau kata kerja, dan di sini ada yang bisa jadi manusia, binatang, atau juga nama tempat. Ya. Oke, yang berikutnya, nah ini dia. Buat apa sih adjektif itu? Jadi fungsi dari adjektif itu untuk menjelaskan kata benda ya, menjelaskan tentang apanya? What size, menjelaskan ukurannya. What color, menjelaskan tentang warna-warnanya. Kemudian untuk menjelaskan tentang how feels, bagaimana yang dirasakan, apakah hot, cool. Kemudian bagaimana penampakannya, sharp, di sini runcing. Kemudian bisa juga untuk membilang how many. Kemudian how a noun looks, bagaimana tampaknya. Ya, scary itu menakutkan. Kemudian ini juga how something behave. Nah ini bagaimana sesuatu atau seseorang itu bertingkah laku lah. Ini nice. Kalau si kura-kura ini slow gerakannya. Kemudian untuk menjelaskan penampakan sesuatu, shape, ya bentuknya. Di sini ada round, bundar. Kemudian ada how something smell itu baunya kayak apa, aromanya, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, sorry sudah ada di atas tadi, maaf. Kemudian, nah ini dia, ini adalah contoh-contoh dari adjektif itu sendiri. Kita bisa melihat ada kata good, ada big, kemudian ada small. Nah, saking smallnya sampai bisa masuk ke dalam cangkir itu. Dan yang ini adalah sad. Sedih. Kenapa kok sedih? Karena ice creamnya jatuh. Yang berikutnya lagi. Nah, fungsi lain, fungsi adjektif yang sebagaimana yang sudah saya katakan di atas itu tadi untuk describe a noun. Nah, ini nanti yang akan kita kupas panjang lebar di pertemuan kita hari ini. Gimana caranya untuk describe noun? Apakah cukup hanya dengan hot potato, kemudian sweet ice cream, ice creamnya itu nounnya, sweetnya itu adjektif, ataukah
bisa lebih dari itu, dan bagaimana tata caranya untuk menjelaskan itu. Nah, sebelum kita melihat ke bagaimana sih urut-urutannya, kita melihat dulu noun. Nah, ini ya noun yang saya katakan di depan tadi. Noun adalah a word used to name something. Kata yang digunakan untuk menamai sesuatu atau seseorang. Nah, nih. Nah, ini ada gambar. Gambar dari siswa kita yang sudah tidak asing lagi, ini sangat terkenal sekali. Dan kebetulan juga sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Di sini ada Mbak Rosa sama Mas Febrian. Nah, nanti kita akan praktek gimana sih caranya. Describe ini, gambar ini. Describe the picture ini. Gimana caranya? Apakah hanya cukup mengatakan bahwa Mbak Rosa ini beautiful, Mas Febriannya ini hanya kita katakan handsome, ataukah ada hal lain yang bisa kita kupas, kita jelaskan tentang kedua siswa kita ini? Untuk menjelaskan urut-urutan dari noun phrase tadi, gabungan dari adjektif sama noun, kita akan melihat di sini ada fact sama opinion. Mohon maaf ini terbalik, opinionnya harusnya ada di depan ya. Jadi dalam membicarakan adjektif itu secara umum adjektif itu dibagi menjadi dua, yaitu ada opini dan juga fakta. Namanya opini. Opini itu masing-masing orang bisa beda-beda. Mungkin saya mengatakan kalau saya membeli misalkan sebuah buku sampai harganya misalkan 900.000, waduh mahal sekali. Tapi kata Bill Gates, 900.000 itu uang apa? Perharinya itu omset saya itu MM-an, misalkan itu kata Bill Gates. Jadi itu sesuatu yang relatif. Itu makanya disebut opinion. Opinion itu sesuatu yang relatif, di mana satu sama yang lain itu bisa beda-beda. Saya mengatakan expensive, kata Bill Gates, oh it is very cheap. Kemudian kalau fact itu sesuatu yang sudah tidak terbantahkan lagi. Jadi itu sudah fakta. Kalau misalkan di Indonesia, misalkan di situ ada yang dinamakan warna, misalkan kita bicarakan warna hitam yang ada di Indonesia, warna hitam yang ada di Australia, warna hitam yang ada di Ethiopia atau di benua manapun, kadang ya Bu, kayak warnanya hitam ya seperti itu namanya fakta. Nah, apa saja nanti kata sifatnya masuk Gini, dalam kalau misalnya mau tanya gimana Bu? Mau masuk ke link ini, mau tanya misalnya mau masuk ke linknya. Jadi nanti seperti yang saya Ini katakan kan di awal, adjektif itu ada secara umum cerita, dibagi dulu menjadi dua, yaitu opini dan fakta, opinion dan fact. Opini ini cuma ada satu, ya, yang sesuatu yang relatif tadi, sedangkan fakta ini nanti akan dirinci menjadi banyak sekali. Misalnya langsung ngomong loh. Saya akan tayangkan di sini. Nih, jadi untuk menuliskan apa saja fakta, lah fakta itu ada di sini. Oh, maaf, ini ada satu yang harus disisipkan di sini. Nah, opinion tadi sesuatu yang relatif. Sekarang kita tentukan dulu bendanya. Kita akan membicarakan tentang buku misalkan. Kemudian buku apa? Buku sekolah. Kemudian buku sekolahnya tadi itu berasal dari mana? Oh, dari Jepang. Buku impor. Warnanya apa? Kebetulan saya suka biru. Blue. Kemudian age di sini jangan selalu diartikan bahwa age itu umur ya. Age itu bisa juga kita membicarakan traditional, modern, kemudian ancient itu kuno. Kemudian new, old, young, itu semua masuk dalam age. Jadi kalau di sini misalkan saya ingin mengatakan termasuk di dalamnya antik, ya antik. Nah, di sini misalkan saya ingin memamerkan buku baru. Nah, ini new itu letaknya di sini. Bukunya gimana? Besar apa kecil size-nya? Misalkan saya katakan di sini size-nya small aja ya, buku kecil. Lah, menurut saya ini sangat berkesan sekali karena ini kan dari Jepang ya.
Jadi diimpor dari Jepang bagi saya yang hanya orang biasa saja itu sesuatu yang ekspensif. Nah, ini sudah tersusun menjadi suatu frase kata benda, di mana adjektif di sini sesuai dengan fungsi yang saya paparkan di PPT yang pertama tadi. Adjektif di sini fungsinya untuk menjelaskan si kata benda ini. Ternyata kita tidak cukup hanya mengatakan misalkan blue book, kemudian new book. Ternyata kata sifat yang untuk penjelasnya ini bisa banyak sekali. Tapi urutannya ya, urut-urutannya di sini sudah ada polanya, dan ini nggak bisa dibolak-balik. Nah, ini nggak bisa dibolak-balik. Jadi untuk menjelaskan sebuah buku ini kita bisa melibatkan banyak sekali kata sifat. Yang urutannya ini sudah paten. Ya, biasanya kalau saya sama anak-anak ini menggunakannya OSASCOM, opinion, size, age, shape, color, origin, material, dan purpose. Opinion tadi adalah sesuatu yang relatif, di mana satu dan orang yang lain bisa berbeda-beda. Kalau fakta itu sudah paten, yang namanya small itu ya nggak mungkin gajah dibilang small. Kemudian age itu sudah jelas, age itu tidak hanya sekedar umur, tapi kita bisa membicarakan tentang baru, lama, kuno, modern, dan seterusnya. Shape itu jelas bentuk. Kalau color kita sudah tahu semua, color itu adalah warna. Origin di sini adalah asalnya, bisa berupa negara asalnya atau juga daerah asalnya. Misalkan di sini ada Japanese, di sini ada juga Javanese. Nah, kalau Javanese mau menggambarkan apa di sini? Ya, Javanese dancer, kita lanjut lagi. Di sini origin itu bisa negara atau daerah, sedangkan material di sini adalah bahan. Bahan itu apa? Bahan itu contohnya adalah plastik, kemudian wooden. Wood itu kayu, tapi kalau kita mau membicarakan terbuat dari kayu itu wooden table. Seperti ini. Jadi di sini ada kolom tentang susunan adjektif yang nggak boleh dibolak-balik ya. Ini sudah paten polanya, yang biasanya kami memudahkan anak-anak untuk menghafalkannya itu dengan menggunakan huruf awal-awalnya. Jadi di sini ada OSASCOM. Nah, OSASCOM baru noun ya. Oke, baik. Untuk latihan nih, kita ambil saja Italian. Nah, Italian mau kita masukkan kemana? Sini. Kemudian, nah, elegan. Kemudian car, for example. Ya, oke. Jadi itu adalah caranya untuk menjelaskan noun dengan menggunakan adjektif yang jumlahnya lebih dari satu. Karena waktunya yang sangat singkat, saya rasa penjelasan saya sudah cukup. Kita buka sesi tanya jawab, Pak Mardian. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi paparan dari Bu Neti tentang working with adjective. Saat ini kita punya sesi untuk tanya jawab, bisa lewat chat, dan nanti akan saya sampaikan secara ke audiens. Silakan Bapak Ibu sekalian, monggo kalau ada pertanyaan biar dijawab oleh Bu Neti. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Yeni, yaitu
apa singkat untuk menghafalkan urutan adjektif? Mohon tadi di kelas ulang Bu Neti singkatan untuk menghafalkan urutan adjektif dari awal sampai ke kata bundanya. Terima kasih Bu Yuni. Oke, baik. Kita lihat kembali yang saya tayangkan tadi. Nah, ini ya. Jadi kita menggunakan huruf-huruf awalnya Bapak Ibu. Kebetulan di situ ada beberapa yang huruf awalnya itu sama. Lah, cara membedakannya gimana? Saya biasanya membedakannya kalau ada huruf yang sama, huruf awalnya sama, saya ambil dua huruf pertama. Contohnya di sini adalah saya menggunakan O dan T. Kemudian ininya kan ada dua juga ya, yang S ada size atau shape. Di situ saya ambil dua huruf pertama. Untuk H-nya kebetulan A hanya ada satu, maka kita pakai A saja. Shape, karena tadi sudah ada S yang sebelumnya, maka di sini saya tuliskan SH. Kemudian untuk color, C di situ hanya satu-satunya, langsung saja C. O di sini, ini adalah O yang kedua. Kemudian material langsung aja huruf pertamanya, dan untuk purpose, huruf pertamanya juga. Jadi ini kalau kita lihat dari huruf awal, kita membacanya osaskom. Kemudian apa fungsi dari huruf kedua yang saya tuliskan untuk huruf awal yang sama tadi, antara opinion sama origin. Biar anak-anak itu tetap ingat mana ya yang duluan, apakah origin atau opinion. Apakah size duluan ataukah shape duluan yang harus disebutkan itu. Kita menggunakan dua huruf pertama kalau sampai huruf awalnya sama. Jadi singkatannya adalah osaskom Bu Yeni. Jadi begitu. Baik, bagaimana? Mungkin mudah-mudahan cukup jelas. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Monggo Bapak Ibu, ini kita hanya sinau bareng. Jadi saya pun juga masih belajar seumur hidup ini. Jadi saya bukan gurunya di sini, kita hanya belajar bareng-bareng. Kan tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa ini judulnya adalah Sinau Bareng K12. Saya di sini juga posisinya belajar, sama-sama belajar. Bahkan tadi di awal sempat ada trouble itu juga karena saya yang masih kurang pinter untuk mengoperasikannya, mohon maaf ya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan juga dari lanjutan dari Bu Yeni. Bagaimanakah cara mempelajari adjektif dengan sangat menyenangkan? Ya, monggo Bu Neti. Oke, baik Bu Yeni. Ini hanya sharing saja. Kalau biasanya itu ya memang anak-anak kita itu sudah besar-besar, misalkan ngapain pakai kartun, ngapain pakai gambar-gambar yang lucu-lucu, tapi pada kenyataannya mungkin karena mereka sendiri juga sudah jenuh, sudah banyak tugas, kadang itu ada kalanya berguna juga. Jadi saya suka browsing gambar-gambar yang dari internet gitu, kemudian saya crop di situ, saya pakai untuk ditayangkan ke anak-anak. Jadi kalau ada gambarnya saya rasa lebih menarik, lebih bisa dilihat ya. Jadi daripada anak hanya sekedar melihat tulisan, itu akan lebih efektif kalau gambarnya iya, jadi ada yang bisa diingat-ingat. Oh iya betul, itu yang bendanya kayak apa sih, yang kata-katanya namanya ini. Jadi misalkan kita mengatakan scary, gambarnya kayak apa. Jadi saya harus browsing gambar yang di situ menakutkan, karena kan scary itu menakutkan. Kalau scare itu takut, berarti kalau scare saya harus browsing gambar ekspresi seseorang yang ketakutan, takut. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar melihat tulisannya saja, Kak. Soalnya kalau kita hanya mengatakan, oh ini yang kita ajari ini anak SMK Bu, ini sudah besar. Kita nggak bisa seperti itu, karena sebagaimana yang kita tahu semuanya, tipe pembelajar itu macam-macam.
ada yang tipenya audio, ada yang visual, ada audio visual, ada kinestetik dan macam-macam. Dan bagi anak-anak yang visual, untuk gambar ini sangat membantu ingatan mereka. Begitu Bu Yeni. Baik, ada satu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Ibu Dia. Mungkin diberikan contoh satu lagi bagaimana cara membuat kalimatnya dengan menggunakan adjektif. Urutan dari adjektif itu yang sederhana saja. Ya, Ibu Neti, monggo. Oke, baik. Jadi ini ya Bu, kalimat yang paling sederhana itu kan yang terdiri dari ada subjek, kemudian ada kata kerja. Nah, ini adalah noun phrase-nya. Noun phrase itu frase kata benda. Ini kata bendanya, dan adjektif di sini hanya sebagai penjelas. Nah, kalimat kan harus memenuhi syarat ini tadi semua. Sekarang untuk subjeknya, misalkan saya menggunakan Rini. Kemudian untuk kata kerjanya, saya menggunakan kata kerja untuk yang akan datang, jadi saya menggunakan kata will buy, ini akan membeli. Kemudian opini itu sesuatu yang relatif tadi. Sebelum kita masuk opini, di sini ada lagi satu kolom yang harus saya tambahkan untuk pembilangnya ya. Rini will buy sebuah beautiful. Apa yang indah kira-kira ya? Rini akan membeli sebuah boneka. Nah, beautiful doll. Bonekanya terbuat dari apa? Dari kain misalkan. Cotton. Kemudian ukurannya bagaimana? Big. Kemudian apa lagi? Warna ya, warna misalkan pink. Rini seorang cewek yang biasanya identik dengan warna pink misalkan. Jadi Rini sebagai subjek, will buy ini adalah kata kerjanya, adalah jumlahnya. Nah, sedangkan mulai dari beautiful, big, pink, cotton ini adalah kata sifatnya, dan yang terakhir ini adalah kata bendanya. Mungkin begitu Pak Mardian? Baik, terima kasih sekali Bu. Ada manfaatnya bagi kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada acara video conference sesi ke-6 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan pastikan sebelum meninggalkan forum ini, mohon Bapak Ibu sekalian ngecek apakah sudah mengisi daftar hadir. Saya Mardiana Rantoputro atas nama video conference sesi ke-6 mengucapkan terima kasih, dan sampai bertemu kembali di acara video conference selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.